Pernah nggak kita orang Islam kepikiran Tuhan itu seperti apa? Bentuknya gimana? Ada di mana? Kenapa kita harus percaya Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar orang Islam di Indonesia lahir sudah beragama Islam. Sampai dewasa bahkan nggak tahu dan nggak yakin Tuhannya itu seperti apa. Hanya harus percaya bahwa Tuhannya itu Allah. Ya nggak? Inilah problematika yang membuat banyak beragama Islam, tapi tidak melaksanakan ibadah-ibadahnya. Nggak mau sholat, puasa, pindah agama, atau bahkan menjadi ateis. Itu salah siapa? Guru agama, orang tua, atau salah sendiri? Pentingnya kita mencari tahu dan paham betul siapa, bagaimana dan kenapa kita wajib percaya dengan sepenuh hati atas ketuhanan itu. Karena salah satu dasar kita untuk bisa beribadah dengan baik, dengan ikhlas, dan diterima amal ibadahnya adalah ketauhidan itu sendiri. Tanpa ketauhidan, kita sebagai umat Islam akan mudah goyah dari berbagai segi kehidupan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang serius dalam memahami Tuhan. Referensi yang saya pakai diambil dari Al-Quran dan kitab Akidah Tauhid Jawahirul Kalamiyah. Kenapa kita harus yakin Allah itu Tuhan? Gini, kita sepakati dulu, Tuhan itu adalah sesuatu hal yang paling tinggi di atas apapun di alam semesta ini. Setuju ya? Dan berikutnya, kalau disebut Tuhan, harus sempurna ya, nggak boleh ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, kita eliminasi sebagai Tuhan. Berarti itu makhluk ciptaan, bukan pencipta atau Tuhan. Setuju ya? Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jaseri mengungkapkan dalam kitab Tauhidnya berupa tanya jawab. Ada 2 poin penting. 1. Bagaimana cara beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum? Jawabnya, yaitu hendaklah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala sifat yang sempurna dan jauh dari sifat kekurangan. 2. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih rinci? Jawabnya, hendaklah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wujud ada, kidam dahulu, bako kekal, mukhalafatul hawadits, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsih, mandiri dan tidak membutuhkan yang lain, wahdaniyah maha esa, hayah maha hidup, ilmu maha mengetahui, kudrah berkuasa, irodah berkehendak, sama maha mendengar, basyar maha melihat, kalam berbicara, dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu, maha hidup, alimun, maha mengetahui, kadirun, maha berkuasa, muridun maha berkehendak, samyun maha mendengar, basyirun maha melihat, dan mutakalimun maha berbicara. Kita masuk ke pembahasan yang mendalam untuk memahami zat Allah secara rinci, agar kita paham dan betul-betul yakin. Pertama, bagaimana cara meyakini wujud atau keberadaan Allah? Jawabnya, hendaklah meyakini bahwa Allah itu ada dan keberadaannya zatnya itu ada dengan sendirinya tanpa memerlukan wasilah atau perantara, dan meyakini bahwa keberadaannya itu wajib adanya, tidak mungkin dia pernah tiada. Apa maksudnya? Gini, Allah itu kita sebutnya zat atau suatu eksistensi atau entitas yang benar diyakini keberadaannya. Allah itu wujud artinya ada. Allah itu ada, tidak pernah tidak ada. Karena apa? Karena Allah itu pencipta, berbeda dengan yang diciptakan. Jadi kalau yang diciptakan itu ada, berawal dari tidak ada, tapi entitas Allah itu adalah sang pencipta, yaitu ada tapi tidak pernah tidak ada. Sampai sini paham ya? Lebih dalamnya gini, sesuatu ada karena ada yang menyebabkan, dan yang menyebabkan tidak mungkin dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Mobil ada karena ada yang membuat atau merakit, yaitu manusia. Dan mobil dan manusia itu sesuatu yang berbeda. Jadi alam semesta itu ada karena ada yang menyebabkan, yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dan itu tidak mungkin alam itu sendiri yang menyebabkan ada. Harus ada entitas atau eksistensi lain yang menyebabkan alam itu ada, yang pada akhirnya harus ada ujungnya, di mana ada sesuatu yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Karena kalau tidak,
maka alam semesta ini harusnya tidak ada. Paham ya? Berikutnya, bagaimana cara meyakini Allah itu kidam? Artinya terdahulu. Jawabnya, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah itu maha dahulu adanya, yakni Allah itu ada sebelum adanya sesuatu selainnya, dan bahwasanya Dia tidak terikat ruang dan waktu, serta keberadaannya tanpa awal. Maksudnya gimana? Yaitu karena Allah itu ada tidak pernah tidak ada. Jadi, Dia tidak terikat dengan waktu, karena Allah itu ada sebelum segala sesuatu di alam semesta itu ada, dan adanya Allah itu tidak pernah tidak ada. Yang berkonsekuensi, tidak ada batasan waktu awal, karena Allah jugalah yang menciptakan adanya waktu dan dimensi. Lalu bagaimana cara meyakini bako Allah? Artinya kekekalan. Jawabnya, hendaklah meyakini bahwasanya Allah itu zat yang kekal abadi, dan kekekalannya tersebut tanpa batas akhir. Dan hendaklah meyakini bahwasanya Dia tidak pernah berubah sama sekali, serta Dia tidak pernah bersifat tiada pada waktu tertentu. Kekekalannya tidak terikat ruang dan waktu. Maksudnya adalah, karena zat Allah itu tidak terikat dengan ruang dan waktu, jadi tidak ada batasan akhir bagi Allah untuk ada. Berikutnya, bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadis, yaitu berbeda dengan segala hal yang baru atau makhluk? Jawabnya, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Artinya, karena Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, otomatis akan berbeda dengan yang diciptakan. Sama seperti awal pembahasan tadi, karena Allah tidak membutuhkan dimensi dan waktu, otomatis wujudnya berbeda dengan yang diciptakan. Kalau sesuatu yang diciptakan itu akan terikat dengan waktu, oleh karena itu akan berakhir dan butuh sebuah fisik atau jasad. Begitu pula dengan segala sifat dan perbuatannya pun akan berbeda dengan yang diciptakan. Kemudian, bagaimana cara meyakini bahwa Allah itu maha melihat atau basyar? Jawabnya, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah itu bersifat maha melihat, dan Dia maha melihat atas segala sesuatu. Dia maha melihat hingga semut hitam kecil berjalan di malam gelap gulita sekalipun. Bahkan yang lebih kecil dari itu, atom. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah, baik yang ada di bumi maupun di luarnya, baik yang ada di langit maupun di luarnya. Namun, penglihatan Allah berbeda dengan kita sebagai makhluk. Sesungguhnya penglihatan kita membutuhkan perantara, yakni mata, sedangkan penglihatan Allah tanpa membutuhkan alat perantara. Maksudnya gimana? Artinya gini, Allah bisa melihat dan mengetahui segala sesuatu itu karena berbedanya sifat atau cara melihat atau mengetahui sesuatu. Sebagai contoh, manusia bisa melihat sebuah benda, yaitu ada syarat yang harus terpenuhi, mulai dari berada di ruang dimensi dan waktu, adanya cahaya, bekerjanya sistem indera manusia yaitu mata dan sebagainya. Sedangkan Allah tidak membutuhkan itu semua karena Maha Pencipta itu tadi. Dengan demikian otomatis segala sesuatu, bahkan yang belum terjadi dan yang telah lampau, semuanya Allah ketahui. Jadi, yang kita sebut Allah sebagai Tuhan ini telah lolos dari kriteria yang menggugurkan sifat ketuhanan. Kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Jawabannya sederhana, yaitu karena mata dan otak kita tentu saja tidak didesain untuk bisa melakukan hal itu di dunia. Karena sifat maha itu tadi, yang membuat segala sesuatu yang kita bayangkan tentang wujudnya Allah tidak akan bisa diterima otak kita. Kata para ulama, memikirkan wujud Allah itu adalah hal yang sia-sia. Sekian, dan terima kasih. Jangan lupa simak video-video yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.